Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai valuta asing dan pasar keuangan internasional. Yang pertama, pengertian pasar valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sudah sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat pertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau foreign exchange market. Dalam pasar falas tidak ada keseragaman. Dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan atau over the counter sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya di mata uang yang berbeda diperdagangkan. Sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Pelaku pasar valuta asing. Yang pertama itu masyarakat dan perorangan, yang kedua institusi, ketiga perbankan, keempat bank sentral, kelima spekulan atau arbitrator, keenam pialang pasar falas, ketujuh hedge funds, kedelapan perusahaan manajemen investasi, kesembilan dunia usaha atau perusahaan, kesepuluh ada pemerintah, dan kesebelas ada broker. 1. Pasar spot atau pasar tunai. Dalam pasar spot dibedakan atas 3 jenis transaksi, cash, tom, dan spot. Yang kedua ada pasar forward. Yang dimaksud pasar forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Ketiga, pasar currency futures. Menurut Madura, pasar currency futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Yang keempat, ada pasar currency options. Pasar currency options merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency options dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Fungsi pokok pasar valuta asing yang pertama mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Yang ketiga itu memungkinkan dilakukannya hedging. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan membawakan materi tentang karakteristik perdagangan valuta asing dan peringkat teratas mata uang yang diperdagangkan. Yang pertama, karakteristik perdagangan valuta asing. Tidak ada satu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan atau over the counter sebagai pasar tradisional dan perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya, di mana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang akan bertransaksi. Ada 6 peringkat teratas mata uang yang diperdagangkan, yaitu yang pertama United States Dollar atau USD, yang kedua Eurozone Euro atau EUR, yang ketiga Japanese Yen atau JPY, yang keempat British Pound Sterling atau GBP, yang kelima Swiss francs atau CHF, yang keenam Australian Dollar atau AUD. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama ada proses transaksi valuta asing. Nah, pada proses transaksi valuta asing terbagi menjadi dua, yaitu membeli dan juga menjual atau menjual dan juga membeli. Yang kedua ada prinsip ekonomi dari valuta asing dan struktur pasar modal internasional. Nah, valuta asing dapat diartikan sebagai mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dari keuangan internasional.
luar negeri, ataupun antar negara. Yang ketiga, ada bursa valuta asing. Nah, bursa sendiri adalah tempat jual beli atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Sedangkan valuta asing adalah mata uang asing. Jadi dapat disimpulkan bahwa bursa valuta asing adalah tempat jual beli berbagai jenis mata uang asing. Yang keempat, ada fungsi bursa valuta asing. Nah, fungsi bursa valuta asing dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sebagai tempat bertemu untuk memperoleh informasi tentang keadaan pasar valuta asing. Yang kedua sebagai tempat untuk memperoleh informasi nilai kurs mata uang asing. Dan yang ketiga sebagai tempat jual beli mata uang asing. Berikutnya adalah struktur pasar valuta asing. Ini merupakan gambar dari struktur valuta asing, di mana dalam struktur ini perusahaan atau individu biasanya bekerja dengan broker valuta asing dan bank lokal untuk menukarkan mata uang asing dan mata uang lokal sesuai kebutuhan mereka. Transaksi valuta asing utama terjadi di pasar antar bank besar di seluruh dunia, yang merupakan pusat utama untuk menentukan nilai tukar mata uang. Broker saham dan bursa efek berperan dalam perdagangan instrumen keuangan lainnya, tetapi mereka tidak langsung terlibat dalam perdagangan valuta asing, kecuali jika ada instrumen keuangan yang terkait dengan mata uang. Selanjutnya, ada 4 jenis atau 4 tingkatan partisipan pelaku transaksi dalam pasar valuta asing. Yang pertama, pengguna langsung valuta asing. Ini mencakup perusahaan multinasional, ekspor dan impor, serta individu yang secara langsung membutuhkan mata uang asing untuk keperluan perdagangan internasional, perjalanan, atau investasi. Yang kedua ada bank komersial. Bank-bank komersial adalah pemain penting dalam pasar valuta asing. Mereka bertindak sebagai perantara antara pengguna langsung valuta asing dan pasar forex. Bank-bank ini mengelola transaksi valuta asing untuk klien mereka dan berpartisipasi dalam perdagangan di pasar interbank. Yang ketiga ada pialang atau broker. Para pialang forex adalah perusahaan atau individu yang menghubungkan pedagang dengan pasar valuta asing. Mereka menyediakan platform perdagangan dan akses ke likuiditas pasar. Pialang mungkin juga memberikan analisis pasar dan dukungan perdagangan kepada kliennya. Dan yang keempat ada bank sentral. Bank sentral suatu negara seperti Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, dan Bank of Japan itu memiliki peran penting dalam pengelolaan mata uang nasional mereka. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam pasar forex untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional mereka atau untuk tujuan kebijakan moneter. Dari Jeremy dan Salvatore dalam memberikan penjelasan tentang fungsi pasar valuta asing dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, yaitu yang pertama, tempat transfer dana atau daya beli dari suatu negara dan mata uang ke negara atau mata uang lainnya. Yang kedua, pasar valuta asing sebagai fungsi kredit. Yang ketiga, sebagai sumber fasilitas pembagian risiko kurs atau mengurangi risiko valuta asing dan wahana spekulasi mata uang. Selanjutnya, tujuan transaksi di pasar valuta asing dapat dilihat dari beberapa segi motif bertransaksi, yang antara lain, yang pertama, motif transaksi pembayaran. Yang kedua, motif mempertahankan daya beli. Yang ketiga, motif pengiriman uang ke luar negeri. Yang keempat, motif mencari keuntungan. Yang kelima, motif pembagian risiko. Yang keenam, motif kemudahan berbelanja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami harapkan agar ibu dan teman-teman dapat memahami materi yang telah kami bawakan. Sampai bertemu pada diskusi selanjutnya. Saya mewakili kelompok mengucapkan banyak terima kasih.